محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla, kita melanjutkan kembali pembahasan kitab At-Tanbihatul Latifah ala mahtawat alaihi al-aqidatul wasatiyah min al-mabahithil munifah. Kita telah membaca muqaddimah musannif dan kita telah menyebutkan atau telah membahas tentang inti dari agama ini dan bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah mengutus Rasulnya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar untuk memenangkan di atas seluruh agama, di atas seluruh ajaran, pemahaman, keyakinan, i'tiqad. Dan cukup Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai saksi atas hal ini. Kita memasuki pembahasan akidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan amma ba'du, sampai di sini ya. Penulis mengatakan, Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, beliau berkata amma ba'du fahada i'tiqadul firqatin najiyah. Ini adalah i'tiqad, keyakinan al-firqatin najiyah. Al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Golongan yang selamat, al-firqatun najiyah, dan yang dimaksudkan adalah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Salah satu di antara nama-nama Ahlus Sunnah yang maksudnya satu, tetapi namanya ada beberapa yang disebut Ahlus Sunnah dengannya dan memiliki makna yang berbeda-beda, tetapi yang dimaksudkan adalah sama. Ahlus Sunnah, di antara nama Ahlus Sunnah itu sendiri adalah nama bagi golongan yang memiliki pemahaman sebagaimana yang diajarkan oleh Rasulullah kepada para sahabat. Maka siapapun dia, kapanpun dia, yang pemahamannya sama dengan sahabat Rasulullah, keyakinannya, i'tiqadnya sama dengan para sahabat dan yang mengikuti para sahabat, yaitu kalangan para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, maka mereka disebut dengan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan mereka juga generasi pertama yang berada di atas akidah yang sama ini. Mereka disebut dengan salafus saleh. Salafus saleh bukan hanya salaf saja, meskipun kemudian disingkat dengan para salaf, tapi yang dimaksudkan istilah salaf adalah secara lengkap yang disebut dengan salafus soleh, salaf yang soleh.
Salaf yang soleh mereka adalah juga para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Tentunya bersama Rasulullah SAW di dalamnya. Jadi yang disebut dengan ahlu sunnah wal jamaah, para salafus soleh, dan yang mengikuti mereka salafiyun. Salafiyun mereka yang berusaha untuk mengikuti pemahaman salaf secara keseluruhan, secara utuh. Agama ini dipahami sesuai dengan pemahaman para salaf, bukan hanya akidah saja atau fikih saja, tetapi pemahaman terhadap agama ini secara menyeluruh yang mengikuti mereka, mengikuti para salaf. Maka ini yang disebut dengan salafiyun, meskipun tidak menyebut diri mereka salafiyun, tetapi ini adalah penamaan supaya lebih ringkas. Dan mereka yang dimaksudkan adalah sama. Mereka para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, mereka generasi salaf. Pemahamannya disebut salafiyah. Pemahaman salaf ini disebut salafiyah, yang juga disebut pemahaman ahlu sunnah wal jamaah. Siapapun yang mengikuti generasi salaf sampai hari kiamat, mereka disebut ahlu sunnah wal jamaah. Disebut juga salafiyun, disebut juga al-firqatun najiyah, golongan yang selamat. Al-firqatun najiyah ini diambil dari hadis penamaannya. Semua penamaan ini diambil dari dalil-dalil Al-Quran dan Sunnah. Seperti halnya ahlu sunnah. Kenapa disebut dengan ahlu sunnah? Ahlu sunnah ini sudah ada istilah tersebut sejak zaman para sahabat. Artinya ini istilah bukan istilah baru. Ahlu sunnah ini istilah yang dipakai di masa sahabat Rasulullah, dan disebutkan oleh para tabi'in bahwa istilah ini sudah dikenal di kalangan sahabat. Lawannya ahlul bid'ah. Lawan ahlu sunnah adalah ahlul bid'ah. Dan istilah ini pun juga dikenal di zaman para sahabat Rasulullah. Ahlul bid'ah dikenal di zaman para sahabat, sehingga bukan sesuatu yang asing, bukan sesuatu yang aneh, karena istilah ini istilah sehari-hari. Ahlul bid'ah, ahlu sunnah, itu istilah sehari-hari para sahabat Rasulullah SAW. Karena sejak Rasulullah wafat dan kemudian terjadi berbagai fitnah, maka kelompok-kelompok yang bermunculan dengan pemahaman-pemahaman baru, mereka ini yang disebut para sahabat dengan ahlul bid'ah. Pemahaman apa saja, yang penting bukan pemahaman para sahabat. Karena yang disebut pemahaman sahabat sudah jelas. Kalau ada yang menyimpang hanya satu sisi saja, maka mereka disebut ahlul bid'ah. Dan para sahabat Rasulullah, sebagaimana di dalam Sahih Muslim, di muqaddimah Sahih Muslim, ini ada riwayat yang disebutkan oleh Imam Muslim di awal kitab Sahih Muslim. Beliau meriwayatkan dari Ibnu Sirin rahimahullah ta'ala. Beliau tabi'in, kibar tabi'in, salah satu senior tabi'in. Artinya disebut senior tabi'i kalau bertemu banyak sahabat. Kalau bertemu dengan sahabat senior. Sahabat senior ini siapa? Sahabat senior
seperti Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, 10 orang yang masuk surga, sahabat senior para sahabat Muhajirin dan Ansar. Mereka ini disebut dengan kibar sahabat atau senior sahabat. Maka yang bertemu dengan banyak para sahabat ini disebut dengan senior tabi'i senior. Ibnu Sirin termasuk di dalamnya. Beliau menceritakan mereka dahulu la yas'aluna 'anil isnad, tidaklah bertanya tentang sanad. Falamma waqa'atil fitnah, ketika terjadi fitnah di sini disebutkan oleh para ulama, ada yang menyebutkan fitnah yaitu terjadinya kesimpang siuran informasi sampai terjadi perang Jamal dan perang Siffin. Ini fitnah. Ketika terjadi fitnah, maka mereka baru, dan di masa itu banyak tersebar hoax. Jadi hoax itu bukan hanya zaman sekarang saja. Cuman tidak dinamakan hoax ya. Tetapi berita dusta, berita palsu yang tersebar sampai terjadinya peperangan Jamal dan perang Siffin, itu ternyata itu penyebabnya adalah hoax. Penyebabnya adalah apa? Hoax, berita palsu. Maka kata Ibnu Sirin, ketika terjadi fitnah, qalu samulana rijalakum, mereka para sahabat baru mengatakan samulana rijalakum, sebutkan siapa perawi. Nah ini rijal itu laki-laki, tetapi maksudnya kalau disebutkan laki-laki kalian siapa? Maksudnya para perawi yang menyampaikan secara estafet hadis ini siapa? Karena menyandarkan suatu perkataan hadis dari Rasulullah. Dulu para sahabat mereka biasa tanpa bertanya ini dari mana. Kalau yang menyampaikan sahabat, meskipun sahabat itu bisa jadi mengambil dari sahabat yang lain, maka tidak ada masalah di kalangan para sahabat. Ini karena mereka sudah faham, mereka orang-orang yang bisa dipercaya kejujurannya. Mereka orang-orang yang faham dengan sabda Rasulullah, barang siapa yang berdusta atas namaku, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Falyatabawa maq'adahu minan nar. Ini sudah difahami oleh seluruh sahabat. Rasulullah berkali-kali menyebutkan ini, sebagaimana menyebutkan bid'ah. Ini bahayanya bid'ah. Maka ini Rasulullah, hadis ini paling masyhur di kalangan sahabat. Barang siapa yang berdusta atas namaku, silahkan ambil tempat duduknya di neraka. Ini hadis bisa dikatakan paling masyhur sedunia di kalangan sahabat. Sehingga mereka saling menukar hadis, saling bertukar hadis. Kamu dengar apa dari Rasulullah? Itu hal yang biasa. Kamu dengar apa dari Rasulullah? Sampai akhirnya kalau ada sahabat mengatakan Rasulullah bersabda, nggak perlu ditanya, kamu dari mana? Kamu dari mana? Tapi ketika muncul fitnah, maka mereka baru bertanya. Karena pada masa itu juga biasa terjadi para sahabat bertanya kepada tabi'in riwayat yang didengar dari sahabat lain. Sahabat ini nggak sempat ketemu dengan sahabat lain, tetapi ada tabi'in yang ketemu dengan sahabat lain ini. Sahabat ini tanya kepada tabi'in, kamu dengar apa dari sahabat fulan dari Rasulullah SAW? Nah ini ada riwayat sahabat dari tabi'in dari apa? Sahabat. Tetapi sejak terjadi fitnah, mereka para sahabat tidak sembarangan lagi menerima hadis, khususnya yang dari tabi'in. Kalau dari sesama sahabat sudah biasa, masih terjadi. Tapi yang dari sahabat ini, atau sejak
terjadi fitnah, maka mereka berhati-hati dalam meriwayatkan hadis. Sebutkan siapa. Maka kata Ibnu Sirin, apabila perawi atau yang disebut namanya adalah ahlus sunnah, mereka menerima hadisnya. Diterima hadisnya kalau siapa? Ahlus sunnah. Tetapi kalau yang disebut itu bukan ahlus sunnah, tapi disebut ahlul bid'ah, maka mereka tidak diterima hadisnya. Subhanallah. Waktu itu patokannya cuma sederhana itu. Ini istilah apa? Barometer, parameter, dan meter-meter yang lain istilahnya. Itu hanya sebatas itu saja. Ahlus sunnah, ahlul bid'ah. Sudah selesai. Ketika itu belum ada ini hafalannya bagaimana, riwayatnya, belum. Tapi setelah itu bermunculan juga, ternyata ditemukan, oh ini kok hafalannya atau hadisnya salah-salah. Nih, hadisnya kok salah-salah, riwayatnya kok berbeda. Maka ditelitilah ini hafalan seseorang. Jadi kejujuran ini yang pertama. Ini ketika pertama kali diteliti satu hadis dari sanad, ini kejujuran yang penting. Baru setelah itu mereka meneliti bukan hanya sekedar kejujuran, tetapi juga apa? Hafalannya. Bagaimana periwayatannya dalam hadis? Apakah valid? Apakah kesalahannya fatal, kesalahannya itu sedikit, ataukah banyak? Maka ini akan menjadi nilai tersendiri, diterima atau tidak hadisnya. Muncul istilah dhaif, istilah sahih. Nah, di situ kemudian berkembang ilmu hadis. Jadi ini istilah apa? Istilah ahlus sunnah ini sudah ada. Ditambah dengan wal jamaah. Ini istilah muncul agak belakangan. Kalau dulu masih istilah ahlus sunnah saja, ahlus sunnah, ahlul bid'ah, sudah. Itu di zaman para sahabat. Baru kemudian di masa-masa setelahnya muncul istilah ahlus sunnah wal jamaah. Ini diperkirakan atau disebutkan, diriwayatkan munculnya istilah itu tahun 200-an lebih, di abad ketiga itu baru muncul istilah wal jamaah. Ini istilah wal jamaah untuk menunjukkan apa? Untuk menunjukkan istilah al jamaah ini yang juga diambil dari hadis Rasulullah. Ketika Rasulullah SAW mengatakan tentang perpecahan yang akan terjadi di umat ini. Maka Rasulullah SAW menyebutkan akan terpecah menjadi 73. 72 di neraka kecuali satu. Rasulullah mengatakan yang satu ini wahyal jamaah. Namanya adalah apa? Al-jamaah. Siapa al-jamaah? Al-jamaah itu juga sebenarnya ahlus sunnah wal jamaah yang dimaksudkan. Al-jamaah ahlus sunnah. Yang dimaksudkan al-jamaah adalah ahlus sunnah. Karena apa? Rasulullah sudah menyebutkan hadis mutawatir, la tazalu ta'ifah, senantiasa akan ada satu ta'ifatun min ummati. Ta'ifah itu kelompok yang konotasinya sedikit. Ta'ifah min ummati, dari umatku, zahirina 'alal haq. Dalam satu riwayat mansurin. Mereka ini ditolong oleh Allah Azza wa Jalla. La yadurhum man khadhalahu hatta yati amrullah. Tidak mempedulikan mereka, tidak memudaratkan mereka orang-orang yang menyelisihi, man khalafahum. Dalam sebagian riwayat man khadhalahum, orang-orang yang menghinakan, berusaha untuk menghinakan mereka, menjatuhkan mereka. Wala man khalafahum,
dan orang-orang yang menyelisih mereka hatta taqum as-saah, sampai hari kiamat. Hatta ya'ti amrullah, dalam satu riwayat disebutkan hingga datang amrullah, perintah Allah. Ini semuanya hadis-hadis yang menunjukkan kepada satu golongan yang sama. Al-firqatun najiyah, at-taifah al-mansurah, al-firqatun najiyah. Karena dalam satu riwayat disebutkan najiyah. Rasulullah menyebutkan satu firqah yang apa? Najiyah. Makanya dikatakan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, ini adalah i'tiqad, keyakinan al-firqatin najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah, yang ditolong. Maksudnya ditolong siapa? Ditolong Allah. Ila qiyamis saah, ini sampai hari kiamat. Ya ini keyakinannya sama, keyakinan golongan yang selamat, golongan yang ditolong, ahli sunnah wal jamaah. Ya mereka juga yang disebut apa? Ahli sunnah wal jamaah. Siapa yang ditolong? Siapa yang selamat? Ahli sunnah wal jamaah. Satu itu namanya firqatun najiyah, taifah al-mansurah, ahlu sunnah wal jamaah. Ini pengikut salaf, mereka yang mengikuti pemahaman salaf. Ini sebenarnya yang disebut ahlu sunnah. Wahwa, nah ini kemudian disebutkan inti pokok-pokok i'tiqad, keyakinan. Wahwa yaitu apa? Al-imanu billah, iman kepada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, para rasulnya. Ini rukun iman disebutkan. Wal ba'si ba'dal maut, iman terhadap kebangkitan setelah mati. Istilah lainnya iman kepada hari akhir. Ya sama sebenarnya, cuman redaksinya, ungkapannya yang berbeda. Iman kepada hari akhir ini yang dalam hadis Rasulullah SAW. Tapi maksudnya iman kepada hari akhir, iman kepada kebangkitan setelah apa? Mati. Karena itulah awal hari kiamat, yaitu ketika manusia dibangkitkan dari dalam kubur. Alam kubur itu alam barzakh, batas antara alam dunia dengan alam apa? Akhirat. Dunia, orang masuk ke alam kubur, mati. Yang disebut mati itu apa? Nah, ini yang disebut mati. Mati itu bahasa Arab. Maut bahasa Arab. Kalau bahasa Indonesia dibersihkan dari bahasa Arab, kayaknya kita nggak bisa berbahasa Indonesia dengan baik dan benar. Karena kata serapan asing dari selain bahasa Indonesia yang asli paling banyak dari bahasa Arab. Paling banyak dari bahasa Arab. Majelis, permusyawaratan rakyat, semuanya bahasa Arab. Majelis, musyawarah rakyat, bahasa Arab semua. Dewan, permusyawaratan rakyat, dewan bahasa Arab. Masya Allah. Habis nanti ya. Ini nggak ada DPR, nggak ada MPR. Kalau seandainya bahasa Arab ya dihilangkan dari bahasa Indonesia, maka nggak ada bahasa Arab, nggak ada bahasa Indonesia. Subhanallah. Baik. Hari kebangkitan, ba'as ba'dal maut, setelah maut.
Wal iman yang keenam, wal iman bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman kepada qadar, qadar takdir, qada dan qadar. Khairihi wa syarrihi, baik dan buruknya. Ini kalimatnya Syekhul Islam, singkat. Itikadnya apa? Ya ini rukun iman ini. Intinya adalah rukun iman. Sehingga akidah Ahlussunnah wal Jamaah, firqatun najiyah, golongan yang selamat, al-mansurah atau al-mansurah yang ditolong oleh Allah. Ahlussunnah wal Jamaah intinya terletak pada i'tiqad, keyakinan pada rukun iman. Seluruh keyakinan itu kembali bermuara kepada 6 rukun. Ini keenam rukun. Lalu iman kepada munculnya Dajjal, turunnya Nabi Isa, itu apa? Bagian dari hari akhir. Iman kepada hari apa? Hari akhir. Ini karena tanda-tanda hari kiamat hari akhir. Maka tanda-tandanya seluruh yang berkaitan dengan hari kiamat, hadis-hadis tentang hari kiamat, ayat Al-Quran, ini semuanya adalah termasuk bagian dari keyakinan terhadap hari apa? Hari akhir. Nih. Dan seluruh rukun iman yang 6, nomor 2, 3, 4, 5, 6, semuanya sebenarnya cabang dari rukun iman yang pertama. Iman kepada apa? Allah. Semuanya adalah bagian dari atau cabang dari iman kepada Allah Azza wa Jalla. Iman kepada Allah ini mencakup sebagaimana sudah disinggung bahwa iman kepada Allah itu mengandung beberapa hal. Iman kepada adanya Allah, keberadaan Allah, atau rububiyah Allah. Rububiyah Allah, keberadaan Allah dengan berbagai sifat, nama, perbuatan Allah Azza wa Jalla. Ini bahwa Allah pencipta, pemberi rizki dan seterusnya. Maka ini adalah iman yang pertama, yang mana kaum musyrikin Quraisy dan bangsa Arab, kaum Yahudi dan Nasrani, mereka sebenarnya mempunyai keyakinan yang sama di sini. Mereka yang zaman dulu di zaman Rasulullah SAW, bangsa Arab, mereka mempunyai kepercayaan, keyakinan terhadap Allah sebagai pencipta, pemilik alam semesta, pemberi rizki. Ini sebenarnya diakui oleh bangsa Arab, oleh Yahudi, oleh Nasrani. Makanya kaum Yahudi ketika tinggal di Madinah, kaum Yahudi, mereka hidup bersama bangsa Arab. Mereka mempunyai satu titik kesamaan akidahnya. Sama-sama mempunyai keyakinan bahwa Allah sebagai apa? Pencipta. Ini yang harus kita pahami. Dan nanti akan dibahas lebih banyak di dalam kitab ini, khususnya berkaitan dengan i'tiqad terhadap Allah Azza wa Jalla. Ini dalam kitab yang akan kita pelajari ini, salah satu penekanannya adalah iman kepada Allah, khususnya berkaitan dengan nama dan sifat Allah Azza wa Jalla. Karena ini sebenarnya inti akidah. Kalau akidah tentang Allah ini selamat, akidah yang lainnya apa? Mengikuti selamat. Ini. Kalau akidah terhadap Allah ini sempurna, semuanya benar, yang lainnya akan mengikuti. Yang lainnya akan apa? Akan mengikuti. Subhanallah. Nah, nanti akan disebutkan oleh penulis.
Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di As-Sa'di rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, yaqulul musannif, penulis yaitu Syekhul Islam Ibnu Taimiyah berkata atau mengatakan, inna mahtawat alaihi hadhihi risalah, sesungguhnya kandungan risalah ini makalah atau risalah huwa, kandungannya, kontennya, yaitu kontennya kitab yang akan kita pelajari ini adalah huwa aqidatul munjiyah, akidah yang menyelamatkan minal halak, menyelamatkan dari al-halak, kebinasaan. Menyelamatkan dari kebinasaan, wasyurur, dan keburukan. Al-muhassilatu, yang menghasilkan. Hasil itu bahasa Arab. Hasil itu bahasa Indonesianya apa? Hasil, bahasa Indonesianya apa? Yo hasil, sudah jadi bahasa Indonesia. Ya. Alhasil. Alhasil ini kesimpulan atau hasilnya ini. Nah itu hasilnya. Nah ini al-muhassilah, yang menghasilkan li khairid dunya wal akhirah, kebaikan dunia. Dunia bahasa Indonesianya apa? Dunia bahasa Arab. Wal akhirah, dan akhirat. Dunia dan akhirat. Al-mawrusat. Nah ini kita kalau baca kitab itu akan semakin tahu, oh ternyata bahasa Arab, bahasa Indonesia ini banyak bahasa Arabnya. Al-mawrusatu an Muhammad, yang maurus, diwariskan dari Muhammad. Warisan juga bahasa Arab. Warisan bahasa Arab yang diwariskan dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-ma'khudatu, yang diambil an kitabillah, dari kitabullah, kitab bahasa Arab, dari kitabullah wa sunnati rasulih, dan sunnah rasulnya. Ini intinya, akidah itu diambil hanya dari kitab dan sunnah rasul, kitabullah dan sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Ini wahyallati, dan itulah akidah itulah yang diambil dari kitab dan sunnah. Yo itulah yang alati alaiha sahabah, yang para sahabat ada di atas akidah ini. Artinya mereka meyakini akidah ini yang bersumberkan dari Al-Quran dan Sunnah, tidak keluar dari itu. Wattabi'un, demikian juga para tabi'in. At-tabi'una lahum bi ihsan, yang mengikuti mereka dengan ihsan, dengan baik. Ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat. Kiamat bahasa Arab. Hari kiamat. Nah, ini kalau kita tanya hari kiamat itu bahasa Indonesianya apa? Ya sudah jadi kiamat. Bahasa Indonesia. Masya Allah. Belajar bahasa Arab itu mudah, insya Allah. Kenapa? Karena banyak. Nah, ini kita sudah hafal banyak istilah bahasa Arab dalam bahasa Indonesia. Ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Alladzina, yang mana dhaminallah, Allah sudah menjamin lahum, untuk mereka, ala lisani rasulihi, melalui lisan rasulnya. Lisan bahasa Arab lagi, lisan bahasa Arab. Melalui lisan rasulnya, an-nasra, Allah sudah menjamin pertolongan. Allah menjamin dengan pertolongan ila qiyamis sa'ah, sampai terjadinya hari kiamat, hingga ditegakkan hari kiamat. Wan nasru, dan pertolongan itu innama hasala lahum,
sesungguhnya dihasilkan atau didapatkan untuk mereka bibarakati hadhil aqidah, itu dengan berkah hadhil aqidah, dengan berkah akidah ini. Berkah bahasa Arab. Kalau berkat bahasa Jawa. Barokah bahasa Arab, barokah aslinya. Ini. Tapi karena orang Indonesia, ya kan, susah. Barokah, berkah. Nah ini. Nah apalagi di Jawa berkat, ya kan, dibereknya diangkat. An-nasr innama hasala lahum bi barakati hadhil aqidah. Itu dengan barokah akidah ini. Apa sih barokah? Barokah itu kebaikan yang melimpah. Itu gampangannya, singkatnya demikian. Barokah itu intinya apa? Kebaikan yang terus menerus atau melimpah, barokah. Sumur yang mengalir terus, birkah. Akhirnya disebut mungkin berkat itu dari sini. Ini berkah itu dari apa? Birkah, sumur. Baik. Wal amal biha, pertolongan itu adalah berkat. Nah ini berkat mengamalkan, berkat akidah dan berkat mengamalkan akidah. Mengamalkan akidah. Wal amal biha wa tahqiquha, dan wa tahqiqiha, dan pertolongan Allah itu bisa didapatkan wa tahqiqiha, dengan merealisasikan akidah itu, merealisasikan akidah Ahlussunnah ini bil qiyam bi jami' umuriddin, dengan menjalankan seluruh agama ini berdasarkan akidah ini. Jadi kalau kita mengamalkan dengan berdasarkan akidah yang benar, maka amalan kita ini selamat. Amalan kita ini bisa benar, bisa diterima oleh Allah, bisa dapat pahala kalau akidahnya apa? Benar. Terutama akidah kepada Allah. Nih, akidah kepada Allah Azza wa Jalla. Rukun imannya benar, maka seluruh rukun Islam yang dia amalkan akan benar. Keyakinan yang benar terhadap Allah Azza wa Jalla akan menjadikan itu sebagai ukuran kebenaran amal, diterimanya amal. Dan keikhlasan itu akan benar apabila akidah kepada Allah itu benar. Subhanallah. Ini sangat penting. Pentingnya akidah. Dan kitab yang kita pelajari ini kitab akidah. Kitab akidah wasithiyah. Ini adalah kitab apa? Akidah. Sejak awal beliau mengatakan hadza, ini i'tiqad, keyakinan al-firqatun najiyah. Keyakinan firqatun najiyah, Ahlussunnah wal Jamaah. Ini pernyataan ini sejak awal disebutkan. Dan seluruh apa yang akan disebutkan ini akidah Ahlussunnah. Ini barang siapa yang ingin tahu akidah Ahlussunnah, baca kitab. Ini salah satu kitab akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Wa asluha alladhi tubna alaih. Nah ini. Dan asal itu bahasa Indonesianya apa? Asal. Ya asal ya. Bahasa Indonesianya. Asluha, aslinya. Asli itu bahasa Arab. Asluha, aslinya. Aslinya itu asalnya. Aslinya, asalnya sama maknanya itu. Akarnya sama. Asluha, akarnya, alladzi tubna, atau fondasinya yang dibangun di atasnya, huwal iman, yaitu apa? Iman bihadihil usuli sittah, beriman dengan pokok-pokok
yang 6 ini, yaitu rukun apa? Rukun iman yang 6. Bihadil usul sittah. Ini inti dari akidah. Inti akidah ada di dalam rukun iman yang 6 ini, allati sarraha bihal kitab wa sunnah, yang ditegaskan dengan diterangkan, dijelaskan oleh Alkitab dan Sunnah. Fi mawadhi'a katsiratin, di banyak tempat. Di banyak tempat. Ini jumlatan wa tafsila. Ini jumlah bahasa Indonesianya apa? Jumlah secara apa? Total. Tafsilan dan juga secara rinci, wa taksilan dan juga secara mendasar, mendasar taksilan dan juga tafri'an secara cabang. Wahyal mazkurah, dan itulah yang disebutkan fi hadis Jibril, di dalam hadis Jibril. Hadis Jibril al-masyhur, yang masyhur. Mana hadis Jibril? Ketika hadisnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang menceritakan, karena yang menceritakan Umar dalam hadis ini, Umar menceritakan datang ketika kami duduk bersama Rasulullah, bainama nahnu julusun inda Rasulillah, ketika kami sedang duduk bersama Rasulullah, istala alaina rajulun shadidu bayadis siyab, tiba-tiba muncul seseorang syadidu bayadis siyab, sangat putih bajunya, syadidu sawadis syab, sangat hitam rambutnya, la yura alaihi asarus safar, enggak terlihat bekas-bekas perjalanan, wala ya'rifu minna ahad, tapi enggak ada di antara kita yang kenal. Ini kelihatannya enggak ada atau bukan dari perjalanan safar. Zaman dulu perjalanan safar enggak seperti sekarang. Naik ini bis ber-AC, enggak kena debu, ya kan? Sampai di tujuan seger-seger saja. Ini bahkan bisa mandi di dalam kereta, ya, dan seterusnya. Bisa seger. Zaman dulu orang pergi agak jauh itu kelihatan. Bahasa Indonesianya kulu-kulu itu apa? Kulu-kulu, kusut, kumal, dan seterusnya. Pokoknya kelihatan apa? Kelihatan apa? Kusam. Jadi kena debu perjalanan. Kena debu perjalanan, bajunya kelihatan sudah kena debu-debu. Ini dakinya dan seterusnya, wajahnya ini sudah kelihatan. Ini. Jadi alisnya mungkin putih-putih gitu, abu-abu. Ya, agak krem gitu. Karena apa? Karena debu perjalanan. Kelihatan orang itu dari jauh perjalanan safar, kelihatan. Tapi ini Jibril ini enggak kelihatan, bahkan hitam kayak baru mandi gitu. Rambutnya sangat hitam. Tidak terlihat bekas perjalanan safar, tetapi di antara kami kok enggak ada yang kenal. Ini bukan orang sini. Ini orang jauh. Ini datang kepada Rasulullah. Langsung kok kenal langsung dengan Rasulullah. Kami enggak pernah melihatnya, kata Umar. Langsung duduk di hadapan Rasulullah, lututnya bertemu dengan lututnya Rasulullah. Tangannya dia ini memegang lututnya Rasulullah atau lututnya sendiri. Disebutkan memegang lututnya Rasulullah SAW. Dan langsung menyebut wahai Muhammad. Berarti kan sudah kenal. Bukan hanya kenal biasa. Ini wong lutut ketemu apa? Lutut. Ini Rasulullah juga tahu dan kenal. Diletakkan, wahai Muhammad, akhbirni anil Islam. Bertanya tentang Islam, bertanya tentang Islam. Ketika dijawab oleh Rasulullah, kata Jibril, sadaqta, engkau benar. Umar bin Khattab mengatakan, kami heran. Fa'ajibna lahu yas'aluhu wa yusaddiquhu, kata Umar.
Ini dia sendiri yang tanya, tapi dia sendiri juga yang apa? Membenarkan. Ditanya lagi, kabarkan tentang iman, kabarkan tentang ihsan, kabarkan tentang hari kiamat. Ini Rasulullah menjawab, tidaklah yang bertanya lebih faham daripada yang bertanya. Tidaklah yang ditanya lebih tahu daripada yang bertanya. Dan seterusnya, kabarkan tentang tanda-tanda hari kiamat. Setelah itu pergi. Nah, di sini hadis yang disebut dengan hadis Jibril. Hadis ini hadis yang masyhur. Kita sudah kenal, ya kan? Tentang rukun iman, rukun Islam. Fa'ajaba biha. Maka Rasulullah menjawab dengan rukun iman yang 6 ini. Fahadhir risalah min awwaliha ila akhiriha. Risalah ini, kitab yang akan kita pelajari ini, dari awal sampai akhir, tafsilun lihadihil usul sittah. Ini rincian dari 6 prinsip ini, 6 dasar, 6 rukun iman ini. Jadi ini insyaallah yang bisa kita baca pagi ini, dan semoga bermanfaat dan kita bisa melanjutkan dalam kajian-kajian yang akan datang insyaallah taala. Baik. Ada yang ditanyakan sebelum kita tutup? Kelihatannya jelas atau sudah sudah capek? Baik. Sampai di sini insyaallah, kita lanjutkan dalam kesempatan yang akan datang. Biidznillah taala. Kita akhiri subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.